Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya sedang berada di Batu Malang, sedang liburan bersama keluarga, dan di hari Natal yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan Selamat Natal kepada teman-teman subscriber saya yang merayakannya. Semoga damai di hati, damai di bumi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau membahas satu hal yang penting yang mungkin baru saja kembali diingatkan kepada saya dalam buku Humankind. Merupakan satu buku yang baru yang saya baru baca belakangan ini, dan teman-teman mungkin juga pernah membacanya. Nah, di satu bab itu ada kaitannya dengan bagaimana manusia itu bisa punya pikiran yang luar biasa, dan bagaimana otak kita ini mempunyai, kalau kita bilang tuh boros energi. Saya pernah bilang ya seperti itu, bahwa walaupun otak kita ini cuma 2% beratnya dari total badan kita, ya rata-rata sekitar 1,5 sampai 1,7 kilogram, tapi dia sampai menghabiskan 20% cadangan energi atau kalori dalam kebutuhan makanan kita sehari-hari. Jadi anggap aja kalau misalnya kita kebutuhan sehari-harinya sekitar 2000 kalori, maka otak itu membutuhkan sekitar 400 kalori. Bayangin loh, begitu banyaknya yang bisa dibutuhkan oleh otak tersebut. Inilah yang membuat banyak masalah berkaitan dengan pertanyaan, "Dok, ini saya sebenarnya kok sakit apa ya? Saya kelihatannya kok berat badan saya semakin menurun. Mengapa demikian? Ada problem apakah dengan kondisi ini? Kenapa saya ketika banyak berpikir malah semakin lama makanya saya makin berat badan makin turun? Apakah gara-gara lambung saya atau gara-gara GERD atau yang lainnya?" Teman-teman, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah ketika orang menjadi menurun berat badannya, berarti dia mengalami suatu yang namanya defisit kalori. Defisit kalori inilah yang seringkali terkait dengan kondisi diet ya biasanya. Teman-teman kan kalau mau diet itu misalnya kebutuhan seharinya harusnya 2000, teman-teman makan cuma 1500 atau 1800 saja paling maksimal sehari. Maka defisit kalori itulah yang membuat teman-teman jadi kurus atau menjadi berkurang berat badannya. Nah, bagaimana dengan kalau misalnya banyak berpikir? Kalau kita tadi bilang mengetahui kalau stresnya berlebihan, maka orang itu bisa turun berat badan juga. Dan ini yang membuat orang bertanya, mengapa demikian? Karena otak kita ini walaupun seolah-olah tidak bekerja dalam tanda kutip seperti otot, tapi dia punya peran dan kemampuan yang mirip dengan otot kita. Sehingga cadangan kalori yang tadi dikaitkan dengan penggunaannya sampai 20% kebutuhan kalori tubuh, semakin dia bekerja keras, maka mungkin dia bisa lebih dari itu. Jadi nggak heran teman-teman makannya sama, kelihatannya juga nggak banyak bekerja, hanya duduk diem, sedentary life istilahnya, tapi kok malah menjadi kesulitan untuk mempertahankan berat badan. Semakin lama semakin menurun berat badannya. Ini juga memang bisa dipengaruhi oleh makanan ya, makanan yang teman-teman makan sehari-hari itu juga bisa berkurang tentunya, dan ini akan menjadikan salah satu masalah yang berkaitan dengan kondisi penurunan berat badan. Tapi intinya memang demikian. Ketika kita stres yang berlebihan, jadinya berat badan kita turun itu karena banyak faktor. Salah satunya yang paling penting adalah konsumsi energi di otak kita yang menjadi berlebihan dibandingkan kalau kita dalam keadaan tenang dan netral. Nggak heran ya teman-teman ketika teman-teman mulai membaik ketika datang ke dokter jiwa dan mendapatkan pengobatan, maka ketika stabil, netral kembali sistem saraf pusatnya itu mengurangi, konsumsinya berlebihannya itu jadi berkurang, maka teman-teman kadang-kadang menjadi meningkat berat badannya kembali dengan pola diet yang sama. Walaupun sebagian orang juga ada yang berkaitan dengan kemampuan hipotalamusnya itu yang sudah makin stabil dan akhirnya menjadi jauh lebih baik lagi dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang ada.
Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika kita menurun berat badannya karena stres, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Itu juga sebagian orang yang menganggap bahwa kalau stres itu mengapa jadi makannya lebih banyak ya dok ya, tapi kok nggak gemuk-gemuk juga. Nah ini juga salah satu yang bisa menjawab bahwa kebutuhan energinya itulah yang membuat ketika kita makan banyak sekalipun ya tetap segitu-gitu aja, nggak naik berat badannya atau bahkan cenderung turun. Karena otak ini bekerja menghabiskan kalori yang sudah masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya seperti juga yang pernah saya sebutkan bahwa kalau kita berbicara tentang otak kita, maka kita perlu perhatian dalam sisi bagaimana kita bisa mengelola pikiran dan perasaan kita menjadi jauh lebih baik. Dan seperti kalau dibilang otot kita ini menjadi salah satu faktor yang penting, maka jangan lupakan bahwa sebenarnya kita juga bisa melatih otak kita seperti otot kita. Jadi nggak bisa secara langsung, tapi pelan-pelan. Teman-teman pasti bisa membantu diri teman-teman menjadi jauh lebih baik dengan latihan. Kita kan sudah pernah bilang juga, nggak semua orang yang datang ke gym itu pasti badannya langsung berotot, langsung gede. Mereka perlu dulu membantu dirinya supaya lebih stabil lagi, lebih punya teknik-teknik. Kadang-kadang tekniknya salah juga nggak bisa gede. Ya, saya dengan dengan ke gym itu saya melatih diri saya untuk membantu misalnya otot saya menjadi lebih besar gitu. Terus ditambah lagi dengan makan protein yang cukup. Itu aja kadang-kadang belum tentu cukup. Ya kenapa saya bisa bilang begitu? Karena nggak semuanya loh orang yang ke gym itu kemudian badannya jadi besar langsung gitu. Otot-ototnya jadi gitu ya. Nggak semua. Ada yang biasa-biasa aja gitu. Yang biasa jadi sehat itu. Kenapa? Karena requirement atau hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi lebih besar dan kuat itu ternyata tidak dipenuhi. Sebenarnya sama juga gitu dengan otak kita. Ketika saya meminta teman-teman untuk belajar relaksasi, misalnya waduh di suasana yang nyaman seperti ini ya, belakangnya ada gunung yang nyaman itu, maka bisa saja teman-teman merasakan adanya suatu kebahagiaan. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, dengan pekerjaan, Anda nggak punya kesempatan untuk relaksasi atau meditasi itu. Walaupun mau nggak mau itu harus dilakukan karena kalau tidak dilakukan secara benar dan tidak baik, maka akhirnya tidak jadi kuat otaknya itu, ya. Maka saya suka bilang, ayo lakukan juga dan jangan lupakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Baik, itu aja. Semoga teman-teman berbahagia ya. Dan saya berharap video ini bisa membantu memenuhi keingintahuan kita. Mengapa ya ketika kita berpikir keras, kita malah kurus. Oke? Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye.